Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Kustai rahimakumullah, dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah SWT, pada pagi hari ini Al-Faqir akan belajar membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu diawali dari Quran surat 51 ayat 56. Namun sebelumnya Al-Faqir hanya mengingatkan kepada pesan dari Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Allah SWT berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah, perhatikanlah agar kita semua mendapatkan rahmat. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan Quran surat 51 ayat 56. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ibadah ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ada fa'liyah, ada tarkiyah. Bisa juga disimpulkan dengan takwa. Takwa itu yang dilaksanakan dan yang ditinggalkan. Antara pahala dan dosa dihasilkan dari takwa dan sebaliknya. Melaksanakan, meninggalkan. Orang yang maksiat atau yang fasik itu tidak melaksanakan perintah. Contoh seperti jin yang menjadi ajajil, yang menjadi iblis karena tidak melaksanakan satu perintah dari Allah SWT untuk sujud kepada Nabi Adam. Diponis dia itu sebagai orang fasik. Papasaqo an amri rabbih, mendurhakai perintah Tuhannya. Kemudian melanggar larangan. Ya, contohnya ini seperti Nabi Adam melanggar larangan. Satu-satunya larangan Allah di dalam surga untuk Nabi Adam dan Siti Hawa, ternyata sebagai manusia yang bisa benar dan bisa salah, pada saat itu dibujuk, ditipu oleh Dajjal. Dajjal di zaman Nabi Adam adalah iblis, setan yang jadi setan. Tadinya bangsa jin, jadi ajajil, jadi iblis, jadi setan. Itu dari bangsa jin. Untuk kita, ibadah mahdoh itu seperti sholat, ikan sholat, berdoa, baca Quran, itu termasuk ibadah mahdoh. Ada ibadah mahdoh fa'liyah, ada ibadah mahdoh tarkiyah. Contoh ibadah mahdoh tarkiyah, meninggalkan kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, dan kefasikan. Ibadah itu ibadah mahdoh tarkiyah, menjadi ibadah dengan meninggalkannya. Contoh Pak, Nabi Ibrahim mengobrak-abrik patung, itu jadi ibadah apa? Beliau mengobrak-abrik patung guna untuk memalingkan diri dan kaumnya dari penyembahan kepada berhala, untuk memurnikan ketaatan kepada Allah SWT. Itu jadi ibadah mahdoh tarkiyah, jadi ibadah dengan meninggalkannya. Kemudian ibadah ghair mahdoh fa'liyah seperti apa? Seperti sedekah. Rating pertamanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu paling tinggi nilai derajatnya ibadah ghair mahdoh fa'liyah. Membantu orang lain, menyantuni anak yatim,
dan seterusnya. Ibadah ghair mahdoh tarkiyah seperti meninggalkan kemaksiatan, contoh seperti meninggalkan perzinahan, mabuk, judi dan seterusnya. Nah itulah, ada ibadah yang dilaksanakan, ada ibadah yang ditinggalkan. Semuanya bernilai ibadah, dan semoga semua yang kita laksanakan atas perintah Allah dan semua yang kita tinggalkan atas larangan Allah, semoga semuanya menjadi atau diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah kita kepada Allah SWT. Kemudian seterusnya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata di dalam ayat ini ada doa dan ibadah. Ibadah dan doa ini tidak bisa dipisahkan. Contoh seperti salat ibadah, tapi di dalam salat ada doa, ada permintaan. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah itu permintaan. Kemudian di dalam duduk di antara dua sujud ada doa yang kita panjatkan, Rabbil firli warhamni warzuqni wajburni wahdini dan seterusnya. Nah, ternyata berdoa ini adalah perintah dari Allah SWT. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, banyak makhluk yang berdoa, di antaranya malaikat atau iblis berdoa. Allah perkenankan lagi doanya. Apa doanya iblis? Itu termaktub di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 14. Kata iblis setelah dikutuk, anzirni ila yaumi yub'atsun, beri tangguhlah saya sampai mereka dibangkitkan. Diperkenankan lagi. Tuh kan, iblis saja berdoa diperkenankan, apalagi kita. Marilah kita terus beribadah dan berdoa kepada Allah, karena dua itu adalah perintah dari Allah SWT yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, apa doanya? Beliau ketika hijrah ke negeri Sam, meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan kaumnya, bersama-sama dengan Siti Sarah, selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Kemudian singkat cerita, Allah ijabah doanya, fabasyarnahu bighulamin halim, lalu kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang halim, penyabar, penyantun. Setelah diberinya Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim diberi lagi anak yang alim. Kalau Nabi Ismail itu posisinya halim, penyabar, penyantun. Kalau Nabi Ishak itu alim, pintar, pandai. Itu perbedaannya sedikit. Kemudian Bunda Hana atau Pak Imron termaktub di dalam surat Ali Imran, berdoa meminta seorang anak, dikasih Siti Maryam, dan dari Siti Maryam lahirlah seorang anak tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Itu hasil dari doa. Kemudian Nabi Yahya sebelumnya dipinta oleh Nabi Zakaria ayahnya, anak-anak yang soleh. Nah itulah hamba-hamba Allah, kalau meminta bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, bukan kuota, tapi anak yang soleh. Permintaan orang soleh. Kemudian siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meminta kepada Allah supaya diutus dari keturunan Nabi Ismail.
Dari keturunan Nabi Ismail minta diutus. Ini yang berdoa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah beliau meninggikan pondasi Baitullah. Itu termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Apa kalimatnya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sebelum kedatangan baginda Nabi dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran surat 61 ayat 6, Allah abadikan itu kata-kata Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Itu Pak, Nabi Isa sebelum kedatangan baginda Rasul sudah 600 tahun sebelumnya memberikan kabar gembira dengan menyampaikan akan datang seorang Rasul setelah saya yang namanya Ahmad bin Abdullah putra Siti Aminah yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah suku Quraisy hari Senin tahun Gajah dari Bani Hasim, dari Bani Kinanah, dari Bani Ismail, dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lantas kemudian datanglah baginda Rasulullah itu yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kata beliau, aku ini adalah doa bapakku dan kabar gembira yang dikabarkan oleh Isa putra Maryam dan mimpinya ibuku dan ibu-ibu para nabi sekalian, dan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Awas, kalau ada manusia saat ini yang masih buruk akhlaknya, berarti sama dengan mengingkari utusan baginda Rasulullah, mengingkari pengutusan baginda Rasulullah, karena baginda Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lantas kemudian baginda Rasulullah berdoa. Nah, ini yang kita ikuti doanya. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah namanya Ahmad meminta kepada Allah agar Muhammad diangkat ke tempat yang terpuji. Kesimpulannya apa? Bisa disimpulkan di sini. Berarti baginda Rasul bukan Rasul terakhir, tapi muttahir. Rasul terakhirnya adalah Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat 33 ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alim. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat 33 40 bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, bukan Ahmad. Jadi Muhammad ini adalah ternyata gabungan, satu nama gabungan dari dua nama. Saya berkali-kali mengucapkan ini di mana saja. Setiap kali saya mengisi pengajian PHBI atau di khutbah Jumat, dan di sini pun berulang kali. Muhammad adalah ringkasan atau singkatan dari nama Imam Mahdi dan baginda Rasulullah SAW. Nama baginda Rasulullah Ahmad termaktub di dalam Al-Quran surat 61 ayat 6 yang barusan saya baca. Kemudian Al-Mahdi namanya Muhaimin, termaktub di dalam Al-Quran surat kelima ayat 48. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi. Itu absolut Pak, karena Al-Quran yang menyebutkannya. Jadi nama Imam Mahdi itu Muhaimin, nama baginda Nabi adalah Ahmad. Muhaimin, Ahmad, Allah gabungkan. Nah, antara Imam Mahdi dan baginda ternyata dua sosok yang selalu didoakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Kangjeng Nabi. Dan Imam Mahdi itu adalah termasuk
seorang sosok yang selalu didoakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, baginda Nabi dan kita semuanya. Makanya bagi Rasul mengatakan ubasyirukum bil mahdi. Kenapa harus ada Imam Mahdi, Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi, Mujadid, Mursid? Banyak sekali julukan yang disematkan kepada Imam Mahdi. Karena itu adalah hasil dari doa kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kemudian Allah memilih untuk menjadi imam, pemimpin, khalifah, penguasa di muka bumi untuk menunjuki siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu seperti yang pernah saya bahas, satu umat, satu agama, satu pedoman yaitu Al-Quran, satu komando, semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Senada dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin, kata Allah, wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, kata Allah, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulan, jadi Imam Mahdi, baginda Nabi, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yahya, Siti Maryam, itu hasil daripada doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya doa dan ibadah tidak bisa dipisahkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada banyak manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semuanya. Namun sebelum kita tutup, mari kita membaca tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan kehilafan. Al-Fakir, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum